untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. .4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam Mutiara Pagi untuk hari ini ya. Di hari Kamis 12 Maret 2026, saya Sidaitukan Bunga yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, seperti apakah ciri manusia yang dicintai Allah? Ini menjadi topik yang kami hadirkan di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Kami saat ini tersambung bersama Ustazah R.A. Erika Septiana M.A. M.Hum M.Kes, dosen Prodi Ilmu Quran Tafsir, juga Prodi Tasawuf dan Psikoterapi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Langsung saja isi sapa. Assalamualaikum Ustazah Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ustazah. Ustazah sendiri gimana nih? Alhamdulillah lebih baik pagi ini. Lebih baik pagi ini. Baik, terima kasih untuk waktunya Ustazah ya. Di pagi hari ini kita juga tentunya mengajak pendengar untuk bergabung di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Nanti bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090. Dan Mutiara Pagi ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan Play Store. Baik, sebelumnya kita memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk Ustazah ya, menyampaikan pengantar dari materi kita di pagi hari ini. Walaupun udah langsung ada telepon masuk, tapi Ustazah berkenan tentunya untuk menyampaikan pengantar di pagi hari ini. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Isi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahda wa nakunna binakhsatillahi an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, para pendengar Radio Pro 1 RRI Regional Palembang, hendaknya rasa syukur dalam bentuk puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu ungkapkan dan hendaknya kita tingkatkan pada masa ini di bulan yang suci. Kalau bahasa saya itu adalah bulan diskon pahala. Allah berikan begitu banyak rahmat dan kerahimannya, terutama pada hari-hari Ramadan ini, sehingga kita bisa menyadari atau paling tidak ada kesadaran baru di dalam diri kita yang memberikan pencerahan bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kebaikan selalu diberikan kepada kita, yang kadang-kadang kita saja yang lupa untuk mengucap syukur kepadanya. Shalawat dan salam juga terhatur kehadirat kekasih Allah, manusia yang paling benar di hari kiamat nanti. Dialah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang dengan pengajarannya, warisan hadis-hadisnya membimbing kita untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Pro 1 yang dimuliakan Allah, kita sebagai manusia diberikan banyak keleluasaan. Di samping keleluasaan ini, kita juga diberikan berbagai macam keterbatasan. Karena inilah hakikatnya menjadi seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berbuat tapi dalam batasan tertentu. Kita boleh merencanakan sesuatu, tapi Allah yang maha mengabulkan semua rencana itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Maka haruslah kita menegakkan kesadaran di dalam diri kita bahwa sesungguhnya hakikat kehidupan kita di muka bumi ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa liya'budun, kata Allah. Kecuali hanya untuk menyembahku.
memberikan ibadah terbaik hanya untukku. Maka kita sebagai makhluk hendaknya menyadarkan diri bahwa apapun yang kita targetkan di atas kehidupan ini, kehidupan dunia ini, bahwa itu harusnya ya dinisbahkan untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari banyak kriteria, mungkin pagi ini akan saya sampaikan hanya 3 saja, yang semoga itu menjadi pengingat bagi kita dan menjadi tolak ukur apakah kita sungguh sudah menyadari diri kita ini sesungguhnya makhluk yang diciptakan oleh Allah dan harus mengikuti apa yang menjadi aturannya. Orang-orang yang mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan mampu merasakannya adalah bukan orang yang sembarangan. Mungkin ini menjadi tanda bahwa sesungguhnya nanti di akhirat orang-orang atau manusia ini akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita belum memasuki kriteria ini, maka ayo ajak diri kita untuk menundukkan hawa nafsu kita, untuk tidak membiarkan akal kita bermain di atas ego kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hakikat kita ini adalah hamba yang diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kriteria yang menjadi ukuran bahwa bahwa manusia itu bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah itu sangat menyukai orang yang baik. Baik itu secara lahir maupun secara batin. Mampu seorang manusia itu menjauhkan dirinya dari hal-hal yang berseberangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ayatnya dapat kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal qazimin al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya adalah yaitu alladzina yunfiquna, yang menginfakkan atau selalu berinfak, fissarai wad dharai. Fissarai itu artinya manusia itu lagi senang, lagi banyak duit. Jadi kalau bahasanya di dalam terjemahan Al-Qur'an versinya Kementerian Agama, maka sarai itu artinya waktu yang lapang. Waktu yang lapang bisa jadi kita berbadan sehat, harta lagi banyak gitu ya. Kemudian memang lagi berbahagia seperti itu. Kemudian ada lagi wad dharai, yaitu waktu yang sempit. Sempit ini konotasinya negatif. Bisa jadi bahwa orang tersebut tengah berada dalam kesusahan. Kesusahan bisa jadi karena penyakitnya, karena kekurangan materinya, atau apapun. Jadi dia berinfak dalam keadaan lapang maupun keadaan yang sempit atau susah di dirinya. Tidak memandang itu, tetapi infak itu terus tetap dikeluarkan. Ini kriteria pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya atau kemurkaannya. Wal qazimin al ghaiz. Jadi mampu mengendalikan diri untuk tidak diperbudak oleh hawa nafsu berupa angkara murka. Hal ini sungguh sangat baik terjadi di dalam diri manusia apabila manusia tersebut mampu mengontrol emosinya. Karena apabila meluapkan emosi dengan tidak mempedulikan batas-batas kemanusiaannya lagi, itu di dalam tinjauan kesehatan lahir maupun batin akan memberikan dampak buruk kepada dirinya, dan kemudian itu akan menempel menjadi sifat, dan sifat amarah ini akan memakan segala kebaikan yang ada di diri kita, sehingga semua ini akan membuat masalah dalam kehidupan kita. Kemudian wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang mau memaafkan. Memaafkan artinya tidak memandang masalah itu menjadi sungguh besar. Mampukah orang tersebut atau manusia ini mengecilkan masalah yang besar dan membuang masalah-masalah yang kecil. Sangat memudahkan orang lain dalam menyelesaikan urusannya terhadap diri kita, terhubung atau tidak, yang jelas kita membantu. Kemudian selain itu, apakah kita
kita mampu memaafkan kesalahan orang lain, itu baik berdampak terhadap diri kita maupun tidak. Di akhir ayat Allah menjelaskan dan menegaskan wallahu yuhibbul muhsinin, bahwa sungguh Allah mencintai orang-orang muhsin yang mampu berbuat kebaikan. Ini kriteria pertama dari apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini menjadi bukti perbuatan zahir maupun batin yang dilakukan oleh seorang manusia yang berusaha menjaga kesucian dirinya, menjaga diri untuk tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Itu merupakan tantangan tersendiri bagi seseorang yang ingin ibadahnya bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, satu lagi yang harus kita waspadai dan pernah saya bahas di dua pertemuan yang lalu, bahwa Allah sungguh sangat menyukai orang-orang yang bertobat. Jadi innallaha yuhibbuna at-tawabin wa yuhibbuna mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai orang yang mampu jujur dengan dirinya ketika dia berbuat kesalahan, maka dia bertobat. Dan tobat itu menjadi jalan baginya untuk membersihkan dirinya secara lahir maupun batin. Ini di surat Al-Baqarah ayat 222. Bahwa saudaraku, Allah sungguh sangat mencintai orang yang mampu menjaga hatinya tidak rusak, menjaga kalamnya tidak kotor, gitu. Kemudian menjaga pikirannya terfokus terhadap ibadah yang dilakukannya dari waktu ke waktu, tanpa pernah memandang apapun kondisinya. Jangan sampai kita menjadi manusia yang hanya mau mengikuti Allah apabila aturan itu sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan ukuran kita. Tetapi kalau kita merasa agak berat menjalaninya, maka akan ada dalil seperti ini, Allah akan memaafkan kita. Padahal kesalahan itu tetap ada. Apabila kita mau bertobat, baru mungkin Allah akan memperhitungkan tobat tersebut. Tetapi apabila kita ngeles atau membela diri kita dengan memaklumkan suatu kesalahan terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dengan alasan bahwa Allah akan memaafkan kita, sungguh itu suatu pernyataan yang pesimistik sebetulnya, bahwa tidak ada satu aturan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia itu dapat dikompromikan. Allah bukan menetapkan ukuran kehidupan di dunia saja, tetapi aturan-aturan ini akan berdampak kepada kehidupan kita di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan akal kita, rasa kita untuk menjaga diri senantiasa berada dalam koridor ibadah itu bukan hal mudah. Karena apa? Karena Allah selalu menciptakan cobaan dan ujian yang dapat menggoda kita dan membimbing kita keluar dari koridor tersebut. Kenapa demikian? Karena memang Allah menciptakan kehidupan ini adalah siklus permainan saja. Apabila manusia terhanyut dalam godaan kehidupan dunia ini, maka pelan-pelan dirinya akan terbawa dalam hawa kehidupan dunia saja. Maka hasil yang didapat hanya cukup dunia saja. Tetapi apabila manusia tersebut mampu membawa dirinya dan menjaga kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kehidupannya akan mengandung rasa bahagia yang lebih berat bobotnya. Kenapa? Karena efek dari bahagia ini akan berdampak insya Allah pada kehidupan di kemudian hari, yaitu di alam barzahnya dan insya Allah nanti di kehidupan akhiratnya. Maka bagian yang terakhir dari kriteria orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beliau mampu mensucikan dan menjaga kesucian dirinya dari berbagai kotoran. Kotoran dalam makna zahir maupun batin. Zahir artinya terlihat secara penampilan seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kebersihan. Tidak pernah mampu dirinya untuk melakukan tindakan perbuatan-perbuatan yang dapat mengotori dirinya.
Contoh misalnya pakaian yang selalu dijaga bersih luar dan dalamnya, apalagi ketika ingin beribadah, tetapi tidak juga melakukan tindakan penjagaan kebersihan ini dengan berlebih-lebihan. Kemudian juga menjaga hatinya untuk tidak merasakan hal-hal negatif dan memperbesar itu. Pikirannya pun sedemikian. Kalamnya pun dijaga untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat merusak citra dirinya. Intonasi dijaga lembut. Semua hal ini dilakukan bukan ingin mendapatkan perhatian dari manusia, tetapi ini semua dilakukan hanya untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga hal ini adalah satu bagian yang dapat dilakukan sekaligus oleh seorang manusia yang mengharapkan ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi sesuatu yang rutin terjadi dan dijaga seumur hidupnya apabila menginginkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Karena petunjuk atau aturan yang Allah berikan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini sesungguhnya menguntungkan bagi kehidupan kita sendiri. Allah tidak pernah mengambil keuntungan apapun dari hambanya, tapi sebaliknya lah, sang hamba ini terus menggali keuntungan tersebut, bahkan sampai kadang terlupa oleh hawa nafsu yang ingin mendapatkan kebaikan tersebut. Artinya apa? Manusia hendaknya selalu mengingatkan diri bahwa keterbatasan yang dimilikinya itu sungguh datang kepada dirinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan itu terjadi. Bukan semata-mata semua hal yang Allah titipkan kepada kita ini terjadi akibat kemauan diri kita. Tetapi semua ini terjadi karena Allah menginginkan itu. Sakitnya kita, sedihnya kita, atau bahagianya kita, semua Allah letakkan dengan ikhlas dalam kehidupan kita. Maka sewajibnya kita untuk menyadarkan diri kita, membawa kehidupan kita ini ke arah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya, kehidupan ini kita arahkan untuk mewujudkan semua keinginan kita. Kalau kita masih berpikir di koridor yang demikian, maka ajaklah diri kita untuk pelan-pelan menyadari hakikat dari kehidupan tersebut. Hakikat tersebut apabila mampu mencapai kadar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ganjarannya, kebaikan di dunia maupun di akhirat itu pasti akan kita dapatkan. Bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga diri, keluarga, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin ini yang menjadi pengantar obrolan kita pada pagi hari ini, Mbak Esi. Terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pengantarnya di pagi hari ini, Ustazah. Kita langsung ke penelpon. Ini sudah tersambung, Ustazah ya. Assalamualaikum. Mutiara pagi. Ibu Sofia di Sekojo. Ibu Sofia di Sekojo ya. Silakan pertanyaannya Ibu Sofia. Tapi agak denging nih, boleh dikecilkan sedikit monitor radionya Ibu Sofia? Iya, sudah. Sudah ya. Silakan Ibu Sofia. Ya, Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ni nunggu solat subuh. Jadi kita ni kan sakit. Jadi solat di tempat tidur tu lah ngambil tayamum. Jadi tahu-tahu tertidur sebentar terkeliap. Jadi sudah ya Ar-Rahman itu bahwa tidur itu sudah insya kan. Datang kita minum lupa. Batal apa enggak? Ya. Itu baik pertanyaan. Gimana tadi Ibu Sofia menunggu waktu subuh tiba-tiba tertidur gitu ya? Iya. Sudah ngambil uduk tadi kan. Betul. Habis dari sahur itu. Terus ngambil uduk terus goleng nunggu salat subuh. Tahu-tahu lah sudah minum terdengar ya Ar-Rahman itu batal apa enggak puasanya gitu ya? Iya. Oke. Itu baik Mbak. Baik. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini untuk kondisi yang dihadapi Ibu Sofia ya. Ustazah kondisinya juga sedang sakit gitu ya pada saat menantikan azan subuh.
Ini tadi juga diinformasikan sempat tertidur ya, ketiduran gitu ya. Mhm. Gimana nih? Saya coba jawab ya Mbak Esi. Boleh, silakan Ustazah. Oke, terima kasih banyak. Bu Sofia, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Jadi syarat ya wudhu, ini wudhunya dulu ya. Wudhu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita mampu menjaganya dari hal-hal yang membatalkannya. Hal-hal yang membatalkan wudhu kita tahu keluarnya cairan atau sesuatu dari dua lubang keluaran, jadi dari anus dan dari alat kelamin seperti itu. Salah satu juga yang membatalkan wudhu itu adalah lupa. Lupanya manusia menjaga kesadarannya. Nah, kalau dalam kasusnya Bu Sofia tadi sempat tertidur gitu ya. Walaupun karena sakit atau apa gitu, tapi sempat lupa. Sehingga kondisinya ibu sempat terlelap sebentar, kemudian bangun lagi, dan dalam pendapat fikih hal-hal yang membatalkan wudhu salah satunya itu karena kita lupa menjaga kesucian diri tadi. Kita kan tidak tahu dalam tidur itu mungkin bisa kita mohon maaf keluar angin atau hal-hal lain seperti itu. Jadi bukan masalah ketidurannya, bukan masalah sakitnya, tapi ibu itu sempat tertidur. Jadi kalau seandainya harus sholat subuh lagi, ya harus wudhu lagi sebetulnya. Tapi kalau tidak mampu, misalnya untuk bolak-balik ke tempat wudhu seperti itu, ibu bisa melakukan tayamum yang bisa yang ibu bisa mengambil debu yang ada di sekitar ibu saja. Jadi sebetulnya wudhu itu salah satu syarat utamanya adalah apabila kita selalu mampu menjaga kesadaran diri kita. Kalau tertidur itu kategorinya sudah terbatalkan wudhunya, maka harus diulangi kembali gitu. Mungkin ini jawaban dari saya, Mbak Esi dan Bu Sofia, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah Erika untuk pencerahannya ya. Kita lanjut ke penelpon kedua Ustazah ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mbak Esi. Waalaikumsalam, Pak Azhari di Sekayu ini ya. Ya. Silakan pertanyaannya Pak Azhari. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya Pak Azhari. Apa? Semangat puasa. Ya. Ini Mbak saya mau tanya kan. Apa kalau Mbak kunci daripada kehidupan? Kunci kehidupan untuk mencapai kebahagiaan. Baik, itu saja pertanyaannya Pak Azhari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunci kebahagiaan dalam kehidupan ya. Boleh dijelaskan seperti apa nih Ustazah? Baik, terima kasih Mbak Esi. Pak Azhari, terima kasih atas partisipasinya. Jadi hakikat kebahagiaan itu Pak Azhari, kalau yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahagianya kita apabila kita mampu mencapai nilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebahagiaan itu bukan kebahagiaan yang sifatnya materialistik, tetapi lebih ke non materi. Bahagianya manusia itu apabila satu, ibadahnya diterima. Kalau ibadah diterima artinya keridhaan Allah itu bisa berubah menjadi rizki. Dihadiahkan manusia itu adalah rizki. Rizki itu bisa bermacam-macam. Bahkan bahagia itu adalah salah satu bagian dari rizki yang tidak mampu diciptakan oleh manusia. Yang hanya Allah mampu menciptakan itu bagi kehidupan manusia. Nah, bahagia itu kalau di dalam nilai tasawuf Islam sifatnya non materi. Non materi itu adalah apabila kita contoh kita sholat nih, kalau kita selesai salam itu ada kelegaan yang sempat membuat kita langsung merasa kangen berpisah dengan sholat itu. Kita ingin sholat lagi gitu, kemudian kita ingin berlama-lama
melakukan zikir kepada Allah, dan banyak hal yang ingin kita lakukan gitu. Qiraah yang mungkin kita bisa lakukan, qiraah Al-Quran yang bisa kita lakukan dalam berpanjang-panjang tanpa merasa kelelahan, seperti itu. Jadi kalau sudah sampai di titik itu, insya Allah manusia itu berada di koridor yang benar, dan insya Allah akan mencapai kebahagiaan yang hakiki. Sementara kalau kebahagiaan yang sifatnya duniawi, maka biasanya ada ukurannya. Ukurannya itu misalnya bahagianya itu karena anaknya berhasil mencapai cita-citanya, atau dia sendiri berhasil mencapai cita-citanya, mampu mendapatkan sifatnya material. Material itu artinya berupa kebendaan yang bisa dirasakan dan bisa dilihat, seperti itu. Misalnya hartanya nambah, dapat rezeki nomplok, THR cair. Nah, itu ada kebahagiaan yang kalau di dalam tasawuf, kebahagiaan materialistik itu kebahagiaan yang semu sifatnya, karena berjalannya waktu dia akan hilang. Tetapi kalau kebahagiaan yang hakiki itu kebahagiaan yang berada di dalam hati, yang tidak bisa hilang dalam jangka waktu tertentu. Tetapi bahagia itu semakin menimbulkan cinta yang besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan biasanya itu akan menjadi cahaya tersendiri di dalam diri seorang manusia itu, sehingga dia terlihat terlihat sangat santai hidupnya, tidak merasa terbebani dengan semua tanggung jawab yang ada di kehidupannya. Dia lebih bahagia, dan biasanya terlihat dari cahaya aura tubuhnya yang memberikan semangat apabila orang berdekatan dengannya. Mungkin seperti itu jawaban dari saya untuk pertanyaan Pak Azhari. Mbak Esi, terima kasih. Terima kasih Ustazah Erika untuk penjelasannya ya. Untuk Anda pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, kami tunggu peran sertanya melalui line telepon kami ya. Penelpon berikutnya, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabu Muli. Ya, silakan Oma Ana. Terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana, semangat puasanya. Salam sehat ya. Sehat selalu ya Ustazah. Alhamdulillah. Ya. Mau bertanya Ustazah, kalau kita mau menjalankan sholat, harus didahului dulu dengan mengambil air wudhu. Sedangkan air wudhu yang kita ambil itu kalau boleh harus air wudhu yang sangat bersih, bahkan dari gentong gitu ya. Nah, kenapa kalau tayamun ya Pak Ustazah ya, tayamun itu kita menggunakan debu itu maaf ya, debu itu kan kotor gitu. Dan pada saat kita ngambil air wudhu dengan memakai air berkumur-kumur ya. Nah, bagaimana dengan tayamun tadi? Bagaimana dengan debu tadi gitu? Tolong ya Ustazah, saya paham gitu. Terima kasih Ustazah, terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Oma Ana di Prabu Muli. Nah, ini untuk tayamum. Seperti apa nih penjelasannya Ustazah? Baik. Terima kasih Mbak Esi atas kesempatannya. Oma Ana, terima kasih atas partisipasinya. Jadi adanya tayamum inilah yang disebut dengan keluasan dan keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia. Jadi tayamum itu memang debu yang digunakan untuk bersuci sebagai pengganti wudhu. Wudhu itu harus digunakan oleh semua manusia kecuali orang-orang yang memang terhalang untuk menggunakan air. Karena kalau sudah wudhu pasti penggunaan alat bersucinya adalah air. Tetapi kalau terhalang ada ruksoh atau ada pengecualian. Kalau terhalang menggunakan air, Allah sediakan aturan lagi, namanya tayamum. Nah, tayamum itu bahan dasar pensuciannya adalah debu yang bersih. Debu itu juga ada berbagai macam tingkatan dan kategorinya. Nah, debu yang digunakan oleh seseorang yang ingin bertayamum adalah debu yang berada di atas dan sifatnya tipis, bukan debu yang langsung dari tanah. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita mengambil debu yang di dinding.
debunya tidak harus terlihat seperti misalnya kalau Oma lagi ngebersihin alat-alat rumah tangga seperti itu. Jadi debunya itu debu yang halus, kemudian debu yang kategorisasi masih dalam kondisi bersih. Seperti itu. Tidak begitu kita mengusapkan wajah, kita jadi terbatuk-batuk. Bukan gitu. Debunya debu halus, Oma. Nah, kemudian gerakan tayamum tidak selengkap gerakan wudhu. Kalau wudhu kita ada berkumur, kemudian cuci kaki, jadi seperti itu. Kalau di tayamum itu hanya ada dua, mengusap wajah dan mengusap tangan. Diusap saja. Mengusap wajah dengan debu yang bersih tadi dan tipis, kemudian mengusap tangan. Seperti itu saja kalau tayamum. Kita harus ingatkan bahwa tayamum itu adalah rukhsah atau pengecualian atau kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hambanya yang ingin bersuci tetapi terhalang untuk menggunakan air. Jadi tayamum juga tidak dapat digunakan oleh sembarang orang. Kalau orang sehat boleh nggak tayamum? Nggak boleh. Yang boleh itu yang boleh menggunakan tayamum adalah orang-orang yang memang pada saat itu terhalang menggunakan air. Bisa jadi karena tidak ada air atau bisa jadi karena memang terhalang oleh kesehatannya. Sehingga dia tidak diperbolehkan menggunakan air. Mungkin seperti itu jawaban saya untuk pertanyaan Om Anom, Mbak Isi. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Erika untuk penjelasannya. Untuk pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, silakan ya, kami tunggu peran sertanya. Bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977. Kita ke WA ya, Ustazah, ini dari pendengar kita yang sudah mengirimkan. Ada Mita di Talang Cempeda, mau bertanya. Ini ketika sholat subuh lupa membaca doa kunut sah apa tidak sholatnya? Silakan Ustazah. Ya. Oke, tadi Bunda Mita ya? Iya. Baik. Terima kasih Mbak Esi atas dibacakannya pertanyaan via WhatsApp ini. Bunda Mita, terima kasih atas partisipasinya. Jadi doa kunut itu kalau dalam ilmu fikih itu ada dua. Ada yang boleh dibaca dan harus dibaca, ada lagi yang boleh dibaca atau tidak, seperti itu. Jadi kunut itu adalah salah satu ibadah sunnah yang dilakukan di dalam rangkaian sholat subuh. Doa kunut boleh juga dibaca di luar sholat subuh apabila merasa diperlukan. Misalnya kita tengah berada dalam kesulitan atau kemusibahan yang sungguh sangat berat bagi kita untuk menjalaninya, maka di dalam kesempatan melakukan sholat wajib, sholat sunnah kita, itu kita boleh membaca kunut juga seperti itu. Jadi khususnya untuk sholat subuh dikategorikan doa kunut itu bukan hal yang wajib sekali untuk dilakukan, tetapi apabila dibaca itu menjadi lebih baik. Kalau seandainya dia lupa, maka itu tidak mengurangi nilai pahala dari sholat itu sendiri. Kalau dia dibaca, nilai pahalanya akan lebih bertambah. Baik. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Esi. Terima kasih Ustazah. Kita langsung ke penelpon terakhir Ustazah ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Ali, Pak Mekah. Oh, Ibu Ali di Pamengkasan. Apa kabar Ibu Ali? Alhamdulillah sehat, di sana sehat-sehat juga nggih. Alhamdulillah. Silakan pertanyaannya Ibu Ali di Pamengkasan. Inilah Ustazah, tadi menyambung dengan tayamum Ustazah. Ada orang yang sakit atau nggak ada air sama sekali gitu ya Ustazah. Saya soalnya waktu umroh itu tayamumnya pakai di tembok, Mbak. Ustazah, gimana itu Ustazah ya? Jadi kita tayamumnya lewat tembok gitu. Mohon pencerahannya lagi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali pertanyaannya tentang tayamum ya Ustazah ya. Boleh segera boleh disampaikan tentunya penjelasannya seperti apa Ustazah? Iya. Baik, Mbak Isi, terima kasih atas kesempatannya. Ibu Ali di Pamekasan, terima kasih atas partisipasinya.
Bahwa tayamum itu sekali lagi saya jelaskan bahwa dia menggunakan debu yang suci, sifatnya debu yang bukan langsung dari tanah. Karena kalau dari tanah itu dikhawatirkan terkontaminasi dengan debu-debu berat yang berasal dari kotoran hewan. Maka walaupun itu tempatnya di atas, maka harus dilihat dulu sekitarnya. Adakah hal-hal yang membuat debu ini menjadi berat sifatnya? Karena debu yang digunakan dalam bertayamum adalah debu yang halus sifatnya. Makanya seperti Ibu Ali bilang tadi, debu yang diambil dari dinding, bukan dari bukan dari tanah atau tempat pijakan kita. Seperti itu. Jadi kalau debu yang di bawah sifatnya itu lebih berat dan lebih kotor, itu tidak ada yang boleh, ada yang tidak digunakan untuk bertayamum. Karena tayamum ini adalah cara kita untuk bersuci. Jadi debu yang digunakan adalah debu yang mensucikan. Sama seperti wudhu, wudhu adalah tindakan bersuci dengan menggunakan air yang sifatnya mensucikan, bukan sembarang air. Sama seperti debu untuk tayamum adalah debu yang digunakan untuk debu yang mensucikan, bukan sembarang debu. Makanya debu yang diambil itu adalah debu dari dinding. Itu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan itu menjadi sunnah bagi kita untuk melakukannya. Atau juga kalau mau perjalanan jauh tidak menemukan air, debu itu dikumpulkan dulu misalnya di atas kertas atau apa, nanti ada yang lewat maka kita ngambil dari situ. Itu sesungguhnya tidak perlu dilihat oleh mata terang. Debunya itu bukan debu yang terlihat oleh mata, tapi debu yang halus. Dia terasa tetapi tidak terlihat. Mungkin itu jawaban saya untuk pertanyaan Ibu Ali. Mbak Esi, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Ustazah, nggak terasa nih kita sudah ada di akhir acara Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Esi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Obrolan kita pagi ini sudah masuk ke tahap akhirnya. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dari obrolan ini. Dan jangan lupa bahwa sesungguhnya selalu ingatkan diri kita bahwa kita ini adalah hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi di dalam diri dan kehidupan kita adalah hal-hal yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kita di atas muka bumi ini dimaksudkan hanya untuk menyembah dan untuk mempercayai semua yang Allah berikan kepada kita. Hal ini harus kita lakukan. Kenapa? Karena sesungguhnya terciptanya hawa nafsu di dalam diri itu hanya penggoda saja. Penggoda dari nilai kehusukan kita, apa yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai godaan ini mengalihkan kita dari mewujudkan selalu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatutnya bagi kita untuk mengejar cinta Allah, karena apa? Yang Maha memutuskan kebaikan atas kehidupan kita di dunia ini maupun kehidupan di akhirat nanti. Yang berhak melakukannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini harus kita kejar, terutama ketika berada di dalam bulan Ramadan seperti ini. Jadikan ini waktu untuk merefleksi diri agar kita bisa kembali ke jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, karena apabila rasa cinta itu kita rasakan dan cinta itu betul kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kita menjadi makhluk yang beruntung. Jadi keberuntungan yang diberikan oleh Allah tentunya akan membawa kebahagiaan bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan RRI kepada saya untuk bertemu para pendengar pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama obrolan ini berlangsung. Selamat menjalankan puasa dan selamat mendapatkan rahmat di malam-malam terakhir. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dari Lailatul Qadar yang diturunkan Allah di malam-malam terakhir, di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Sekali lagi saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ustazah ya. Salam hangat buat keluarga tercinta Ustazah. Baik. Terima Ya, kasih, Mbak. baik. Ya, pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya, di hari Kamis
12 Maret 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Ustazah R.A. Erika Septiana M.A. M.Hum, M.Kes, dosen Prodi Ilmu Quran Tafsir, Prodi Tasawuf, dan juga Psikoterapi UIN Raden Fatah Palembang. Dan tentunya tetap terus bersama kami pendengar. Pukul 6 nanti kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Saya Esi dan rekan Bunga pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.